Pemain Atletico Madrid Junior senjata baru Timnas U17. PSSI percayakan asisten STY selama 8 tahun. Punggawa Garuda yang sulit tergantikan di era Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berambisi tinggi, pemain Atletico Madrid Junior senjata baru Timnas U17. Pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan adanya pemain Atletico Madrid Junior Miroslav Fernando Momor yang berambisi bisa masuk skuad Timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, Nova Arianto memang sedang menyeleksi pemain tambahan untuk skuad Garuda Asia di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus. Nantinya pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan dan seleksi lanjutan yang dimulai pada 12 Agustus di Bali. Menanggapi hal tersebut, Miroslav Fernando sangat bersemangat dapat ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ia pun siap bersaing dengan pemain lainnya demi mewujudkan targetnya membela Timnas Indonesia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain kelahiran 2008 itu menegaskan bahwa yang paling penting saat ini terus berusaha memberikan yang terbaik dalam seleksi itu. Hal itu selalu dirinya tanamkan saat berada di lapangan. Saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Semoga kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi dan lolos ke tahap selanjutnya. Yang pasti saya kerja keras dan berikan yang terbaik, ujar Miroslav. Tak bisa dipungkiri, Nova Arianto yang juga merupakan asisten Sintayong tak ragu untuk meniru sang guru untuk memanggil para pemain keturunan demi menambah kualitas skuad Garuda. Dengan usia yang masih sangat muda, para pemain keturunan tersebut telah memiliki darah asli dari orang tua yang berasal dari Indonesia. Nantinya pemain tersebut juga menjadi tumpuan masa depan skuad Garuda sehingga tim Merah Putih tidak kesulitan menemukan pemain keturunan bertalenta yang telah memiliki pengalaman di Eropa. Punggawa Garuda yang sulit tergantikan di era Sintayong. Pertama, Marcelino Ferdinand. Berstatus sebagai wonderkid, posisi Marcelino seakan tak tergantikan di Timnas Indonesia. Sintayong bahkan terkadang hanya mengganti peran Marcelino di starting 11. Mantan pemain KMSK Denze tersebut kerap mengisi peran sebagai gelandang bahkan winger, sehingga wajar bila sang pelatih seakan menganak-emaskan gelandang berusia 19 tahun itu. Marcelino memang dianggap sebagai salah satu pemain berbakat yang pernah dihasilkan Indonesia. Kendati demikian, jebolan Akademi Persebaya tersebut wajib meningkatkan kualitas dan mengurangi egois jika tidak ingin digeser oleh punggawa Garuda lainnya. Kedua, Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini pertama kali merebut posisi starter di Timnas Indonesia pada laga kontra Argentina 19 Juni 2022. Sejak itu posisi kiper utama seakan menjadi milik Hernando. Pria asal Semarang itu nyaris tak tergantikan kecuali terkena kartu merah dan cedera. Namun posisi Hernando bisa jadi terancam jika Martin Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia. Kendati demikian, dengan usianya yang masih muda, Hernando berpotensi terus mendapatkan tempat di skuad Garuda. Ketiga, Rafael Strijk. Sejak debut pada 19 Juni 2022, pemain Ado Den Haag itu selalu mengisi lini depan Timnas Indonesia kecuali cedera, sakit, dan akumulasi kartu. Rafael dianggap sangat penting dalam membangun serangan. Hal itu terbukti ketika pemain berdarah Belanda itu tidak turun. Serangan Indonesia sering macet saat Rafael absen, kendati hingga kini sang penyerang belum menyumbangkan gol. Namun posisi pemain keturunan tersebut terancam jika Sintayong telah mendapatkan ujung tombak grade A seperti yang telah diisukan dalam beberapa waktu terakhir. Tanpa rotasi, PSSI percayakan asisten STY selama 8 tahun. Kabar menarik datang dari PSSI yang melewatkan kesempatan transfer of knowledge atau tour of duty pelatih lokal dalam kontrak baru Sintayong.
Sebagaimana diketahui, Sintayong akan bekerja berdasarkan kontrak baru yang berdurasi hingga 2027. Dalam kontrak sebelumnya, kontrak Kosin kadaluarsa pada Juni lalu, artinya pelatih 53 tahun itu sudah 4,5 tahun melatih skuad Garuda, mengingat ia mulai bekerja pada Januari 2020. Selama itu, Sintayong didampingi satu asisten pelatih dari unsur pelatih lokal yang setia. Sosok tersebut yaitu Nova Arianto, mantan bek timnas Indonesia yang juga punya darah melatih dari sang ayah Sartono Anwar. Bahkan PSSI menganggap Nova sudah bisa menjadi pelatih kepala sendiri pada tahun ini sebab sosok 44 tahun ini telah dipercaya menangani timnas Indonesia U17. Hasilnya sudah terlihat berupa capaian peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024 di Surakarta bulan lalu. Kedepan Nova memiliki tugas lebih berat yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2024 di Kuwait. Dengan agenda seberat itu, terdapat skenario Nova menyudahi masa bakti kepada Sintayong untuk berfokus ke timnas U17. Dengan kontrak baru Kosin, PSSI bisa menugaskan pelatih lokal lain untuk bergiliran menyerap ilmu. Namun melihat pernyataan terbaru Nova, skenario asisten pelatih lokal baru untuk STY tak diambil. Untuk itu, Nova berpotensi mendampingi Sintayong hingga 8 tahun saat kontraknya habis pada 2027. Durasi tersebut terbilang cukup lama untuk dihabiskan sebagai asisten pelatih. Namun patut dipahami pula, hak Sintayong untuk mempertahankan paketan asisten agar bekerja dalam lingkungan terbaik. Pada masa awal melatih tim Garuda, ia dikabarkan pernah tak seirama dengan Indra Syafri sebagai asistennya. Beberapa lama berselang, Sari Gultom dan Alex Alda juga tak melanjutkan kerja sebagai asisten atas permintaan STY. Selama timnas Indonesia meroket dengan kebijakannya, semua permintaan Sintayong bisa dipenuhi.